Hai, harapan yang besar itu muncul dari sebuah penantian yang panjang, bukan? Capek, mungkin iya. Lalu bagaimana bila harapan itu benar-benar tidak muncul dalam waktu dekat? Salah menyalahkan lagi. Tambah capek enggak sih? Bukankah tugas kita itu mensyukurinya, berdoa, dan berusaha lagi? Seperti halnya halaman belakang rumah ini, tak tercipta dalam sekejap. Butuh waktu, butuh untuk saling mendengarkan juga. Hingga ruang-ruang untuk saling menguatkan itu ada. Dan berharap pada tiap-tiap kisah yang diceritakan selalu ada makna. Aku perempuan, makhluk hidup juga. Namaku Nita. Aku berumur 35 tahun dan sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 12 tahun. Namun belum diberi juga keturunan. Suamiku adalah orang yang sangat romantis dan pengertian. He treats me like a queen. Sebelumnya suami tidak pernah menuntutku lebih. Selama bisa mendampinginya dan hidup bersama dengannya selamanya. Itu semua sudah cukup bagi kita. Jika dibilang ingin mempunyai buah hati atau tidak, tentu saja aku dan suami juga menginginkan kehadiran si buah hati. Sampai kini, kami belum memiliki keturunan. Dan ingin sekali mempunyai anak dari darah daging kami sendiri. Namun, sampai 10 tahun lamanya, Tuhan belum memberikan kepercayaan kepadaku bisa hamil dan menjadi seorang ibu. Aku tahu pasti suami juga menginginkan seorang anak yang lahir dari rahim istrinya. Mertuaku pun seringkali menyalahkan bahwa aku sebagai perempuan yang telah gagal. Ia selalu menyudutkan dan memojokkanku di setiap perkataannya. Bahkan mertua pernah berkata, aku merupakan istri yang tidak berguna bagi anaknya. Ia juga mengatakan jika aku telah mandul. Aku dapat memahami perasaan ibu mertuaku. Karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Sementara ia merasa hal terbaik itu tidak terdapat di dalam diriku sebagai menantu. Aku juga memahami bahwa ibu mertua sangat menginginkan kehadiran cucu yang akan menerbitkan canda dan tawa bersama. Namun apa daya, jika Tuhan belum mengaruniakan seorang anak kepada kami. Bagaimana jika Tuhan memang menghendaki kami tidak punya keturunan? Aku dan suami pun akhirnya memutuskan untuk mengadopsi bayi. Setelah berusaha,
kami berhasil mengadopsi bayi dari kerabat. Kami pun bertekad akan merawat dan membesarkan anak asuh itu dengan baik, dan memperlakukannya seperti anak kandung kami sendiri. Ibu mertua yang tidak yakin dengan keputusan kami ini, akhirnya perlahan bisa memahami. Ibu mertua mulai bisa menerima anak adopsi kami sebagai cucunya sendiri. Ia bahkan ikut membantu merawat dan menjaga bayi kecil itu. Jujur saja, berkat kehadiran si kecil di tengah keluarga ini, hubunganku dengan ibu mertua semakin membaik. Suami pun semakin semangat dan lebih ceria dari hari biasanya. Puji syukur dengan hadirnya si kecil di dalam keluarga telah memberikan dampak positif dan sukacita bagi kami. Seiring waktu berjalan, aku mengira hadirnya seorang anak sudah cukup menyatukan dan mempererat tali rumah tangga. Namun ternyata bayangan dan pikiranku selama ini salah. Karena suami tetap menginginkan anak yang mengandung darah darinya. Ia belum rela tidak punya keturunan. Iya, suami menginginkan anak kandung yang belum bisa aku berikan kepadanya. Meski sebenarnya aku pun ingin sekali mengandung seorang anak. Suami pun entah kenapa sering menjadikan masalahku yang tidak bisa hamil, dan kami tidak punya keturunan menjadi bahan pertengkaran. Aku hanya bisa terdiam dan mendengarkan ocehan suami. Karena aku sadar posisi, dan tak jarang juga aku sampai meneteskan air mata karena tidak kuat dengan perkataan suami yang menusuk hati. Untung ada dedek bayi yang selalu bisa menghibur dengan tingkah lucunya yang menggemaskan. Tak terkira dan tak terpikirkan, suami yang aku anggap jujur dan berhati lembut itu ternyata bisa mendua di belakang. Awalnya suamiku berkata bahwa dia ingin bekerja di luar Pulau Jawa demi masa depanku dan anak angkat kami. Tanpa berpikir panjang dan menaruh rasa curiga kepada suami, aku mengizinkannya berangkat keluar Pulau Jawa. Aku hanya bisa mendukung dan membantu berdoa dari dalam rumah, berharap dia selalu dalam kondisi baik dan sehat. Kami selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi via telepon dan memastikan semua baik-baik saja. Namun, tak terduga sama sekali, rupanya dia di sana mempunyai perempuan lain. Dia mengatakannya sendiri. Rasanya hancur lebur hati ini, seolah tak ada yang bisa menyembuhkannya lagi. Aku terkejut mendengar pengakuan dari suami bahwa dia sudah menemukan pasangan yang menurutnya bisa membuat dia bahagia. Dia percaya bahwa akan bisa memperoleh anak dari perempuan itu.
Dan dia memutuskan untuk berpisah denganku karena dia telah menganggap aku mandul. Aku pun memberitahukan hal ini kepada mertua dan orang tuaku. Mertua kecewa dengan tindakan anaknya yang berkhianat. Karena hal itu tetap salah, meski dengan alasan tidak punya keturunan. Dia sebagai ibu dari suamiku meminta maaf atas hal yang telah diperbuat oleh anaknya. Sementara orang tuaku jelas tidak menerima perlakuan suami. Mereka merangkul dan memelukku dengan erat agar mau kembali ke dalam pangkuan ayah dan ibunya lagi. Orang tua jelas tidak mau anaknya terluka lebih dalam. Dan mereka memintaku untuk kembali ke rumah. Mereka juga meminta aku untuk mengikhlaskan suami yang telah pergi bersama perempuan lain. Karena sudah jelas ia telah memilih perempuan itu daripada aku. Aku mengerti maksud perkataan orang tua. Dan aku melangsungkan perceraian. Hingga akhir pun kami tidak punya keturunan. Hampir 5 tahun setelah bercerai dengan suami, aku mencoba untuk melangkah kembali dan mencari orang yang mau menerima aku apa adanya. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkan pendamping hidup baru yang mampu menerima kekurangan yang ada di dalam diriku. Tak disangka setelah aku menikah dengannya, tak berselang lama, mungkin berjarak 3 bulan dari hari pernikahan, aku positif hamil. Benar-benar seperti keajaiban aku bisa hamil. Mengingat 10 tahun lamanya bersama suami yang lama, namun tidak diberi keturunan juga. Kebahagiaan muncul beriringan dengan hadirnya calon buah hati di dalam rahim ini. Aku rajin menggunakan kalkulator hamil untuk menghitung usia janin. Aku menjaga calon buah hati ini dengan sangat baik, menerapkan pola hidup sehat, dan menjaga agar tetap berpikir positif. Ternyata di balik pengkhianatan yang terjadi di rumah tangga sebelumnya, Tuhan memberikan rencana yang luar biasa di dalam hidup ini. Tuhan memberikan dan mengaruniai aku seorang bayi yang selama ini selalu menjadi harapan. Ternyata yang selama ini bermasalah bukan aku, melainkan mantan suami yang memutuskan untuk pergi. Aku yakin mantan suamiku itu mendengar berita kehamilanku dari ibunya. Aku juga yakin jika mantan suamiku terkejut karena aku berhasil hamil. Semoga dia sadar bahwa sesuatu yang salah itu ada di dalam dirinya, bukan diriku. Halaman belakang rumah, di paling ujung sebuah harapan.